5, 4, 3, 2, 1. And this voice. Setelah beberapa hari, Aabray absen menghibur kalian menceritakan sebuah drama atau film Korea disebabkan kesibukan Aabray menjadi abdi negara yaitu anggota KPPS. Kali ini Aabray is back untuk menghibur kalian dengan membawakan sebuah cerita film beradrenalin berjudul The Merciless. Sedikit sinopsis bagi kalian, film The Merciless akan mengisahkan mengenai kisah seorang polisi muda bernama Jo Hyun Soo yang mendapatkan tugas berbahaya dari atasannya untuk menyamar ke dalam penjara guna mendekati seorang tahanan gerot yang terkenal brutal, sadis, kejam, serta bau awak yang memiliki pengaruh besar di penjara bernama Han Jae-ho. Misi Hyun Soo mendekati Jae-ho untuk mencari bukti sekaligus informasi dari bos Jae-ho yang merupakan gembong mafia kelas kakap dalam bisnis narkoboy. Akan tetapi saat menjalankan tugasnya di penjara, hal tak terduga terjadi sebab Hyun Soo merasakan jika Jae-ho sang tahanan gerot begitu respect kepadanya, bahkan rela melakukan apapun demi membantu Hyun Soo keluar sementara dari penjara untuk melihat ibunya yang meninggal. Dan karena hal tersebutlah Hyun Soo pun mulai merasakan keraguan untuk menyelesaikan misinya sebab dirinya tak mau mengkhianati Jae-ho yang sudah menganggapnya sahabat. So, penasaran dengan cerita selengkapnya? Tanpa banyak cocot lagi di awal, mari kita langsung geber saja. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria muda yang merupakan lalakon utama dalam film ini bernama Jo Hyun Soo, di mana Hyun Soo terlihat baru saja bebas dari penjara dan sudah ditunggu di luar oleh seorang pria yang menggunakan mobil mewah serta pengawalan super ketat, seolah pria tersebut bukanlah orang sembarangan. Dan pria ini bernama Jae-ho yang ketika melihat Hyun Soo keluar, dirinya langsung menyambut Hyun Soo layaknya seorang sahabat walaupun keduanya memiliki perbedaan umur yang lumayan jauh. Usut punya usut, Jae-ho ternyata memanglah bukanlah orang sembarangan sebab dirinya merupakan tangan kanan dari seorang bos mafia besar bernama Byung-chul yang karena Jae-ho sangatlah lihai dalam urusan kriminalitas, membuat Inspektur Chun ini yang sangat ingin mendakwa Byung-chul tak bisa melakukannya karena tak bisa memiliki bukti yang bisa menjerat Byung-chul mengenai kejahatannya dalam perdagangan narkoboy. Hingga tak lama ketika Jae-ho membawa Hyun Soo untuk diperkenalkan kepada Byung-chul, keponakan Byung-chul yang bernama Byung-ga pun bertanya kepada Jae-ho apakah Hyun Soo merupakan orang yang bisa dipercaya, sebab Jae-ho yang sangat berhati-hati dalam hal apapun terlihat sangat percaya kepada Hyun Soo. Mendengar pertanyaan Byung-ga, Jae-ho pun lalu teringat mengenai pertemuan pertamanya dengan Hyun Soo ketika masih di dalam penjara. Saat itu Jae-ho yang merupakan tahanan paling berkuasa dalam kegabutannya kemudian mengadakan permainan saling cabok atau saling tampar, tetapi karena tak merasa terhibur sebab orang-orang yang ikut adalah para preman berbadan besar yang terkenal beringas serta terbiasa gelut. Hingga Jae-ho merasa tertarik ketika Hyun Soo yang merupakan tahanan baru dan terlihat biasa-biasa saja mau ikut serta dalam permainan saling tampar. Bahkan tanpa rasa takut sedikit pun, Hyun Soo berani melawan seseorang yang memiliki badan lebih besar darinya. Dengan seksama Jae-ho pun melihat jika Hyun Soo tak hanya memiliki nyali besar, dirinya pun memiliki kekuatan serta ketahanan tubuh yang luar biasa. Dan tak hanya itu, Hyun Soo pun memiliki kecerdasan sebab dirinya bisa mengalahkan lawannya yang notabene memiliki tubuh lebih besar dengan cara cerdik, yaitu dengan sebuah pukulan. Walaupun hal tersebut tentu saja menyulut emosi lawan Hyun Soo hingga terjadi keributan. Namun apa yang dilakukan Hyun Soo membuat Jae-ho tertarik dan langsung mendatangi Hyun Soo di ruangan isolasi untuk memberinya saran agar tak melakukan hal bodoh sebab penjara bukanlah tempat seperti yang Hyun Soo bayangkan. Hyun Soo yang melihat Jae-ho bisa dengan mudahnya masuk ke ruangan isolasi dan juga bebas ngudut di hadapan sipir tanpa sedikit pun takut mulai bertanya-tanya siapakah Jae-ho. Di mana dirinya pun kemudian mendapatkan informasi dari sesama tahanan jika Jae-ho merupakan tahanan yang memiliki kekuasaan karena Jae-ho merupakan orang yang sangat brutal dan juga sadis. Hal itu pernah dibuktikan Jae-ho dengan mengalahkan para tahanan gerot yang mengeroyoknya dan sekarang di dalam penjara. Jae-ho merupakan orang yang paling berkuasa dan memiliki usaha penjualan udud ilegal kepada para gangster kecil.
Dan karena reputasinya yang sangat brutal, semua tahanan pun begitu takut kepada Jeho. Dan tak hanya itu saja, Jeho dengan pengaruh serta kekuasaannya, Jeho pun bisa membuat dapur penjara layaknya restoran mewah. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana saat acara makan bersama, Byung-chul sang bos terlihat bertanya apakah julukan Hyun-soo si pemilik pukulan kuat, apakah hal tersebut benar? Di mana Byung-gap malah ikut nimbrung pembicaraan dengan mengatakan dirinya sama sekali tak percaya mengenai reputasi Hyun-soo tersebut. Hyun-soo pun dengan santuinya berkata jika Byung-gap tak percaya, maka dirinya akan menunjukkan hal itu dengan bertarung 1 lawan 1 dengan Byung-gap. Byung-gap yang notabene adalah keponakan Byung-chul serta teman baik Jeho tentu merasa terhina dengan perkataan Hyun-soo. Dirinya pun kemudian menghampiri Hyun-soo sambil memperlihatkan senjata miliknya kepada Hyun-soo. Tetapi Hyun-soo sama sekali tak terlihat takut sedikit pun, membuat Byung-gap naik pitam dan berniat menghabek Hyun-soo dengan sebuah botol. Akan tetapi Hyun-soo dengan santuinya malah mengancam balik Byung-gap dengan pistol milik Byung-gap yang ia taruh di meja. Di mana tentu saja hal tersebut membuat semua orang yang berada di sana langsung terdiam. Sambil tersenyum, Jeho kemudian mengambil senjata yang digenggam Hyun-soo sambil mengatakan jika lelucon mereka sangatlah bagus. Tetapi Byung-gap yang merasa terhina terlihat kembali berniat menghabek Hyun-soo. Akan tetapi dirinya malah mendapatkan tamparan dari Byung-chul karena merasa Byung-gap hampir bertindak bodoh seperti ayahnya, membuat Byung-gap malu dan hanya bisa menangis di mobilnya yang tak lama dirinya dihampiri oleh Jeho. Membuat Byung-gap bertanya alasan Jeho mengistimewakan Hyun-soo. Mendengar pertanyaan itu, Jeho pun kembali teringat saat dirinya berada di penjara, yang mana kekuasaan yang telah ia dapatkan tiba-tiba diganggu oleh seorang tahanan baru bernama Sung-han yang memiliki pengaruh serta kebengisan melebihi dirinya. Saat itu Jeho yang tak mau ada pertikaian antara kelompok dirinya dan juga kelompok Sung-han mencoba menawarkan keuntungan yang ia dapat dari penjualan udut yang ia kelola untuk dibagi rata. Tetapi Sung-han yang memiliki kekuasaan serta pengaruh melebihi Jeho langsung menolak tawaran Jeho. Bahkan tak lama Sung-han dengan pengaruhnya bisa membuat bawahan Jeho ditangkap oleh kepala sipir, membuat Jeho bertanya alasan si kepala sipir melakukan hal tersebut kepadanya. Tetapi karena pengaruh Sung-han, si kepala sipir pun kini malah menyuruh bawahannya untuk menghabek Jeho beramai-ramai. Dan tak hanya itu, seluruh tempat yang merupakan kekuasaannya serta para bawahannya yang selama ini mengikutinya malah berkhianat dan bergabung bersama Sung-han, membuat Jeho yang biasanya selalu dikawal kini dirinya hanya seorang diri saja. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Sung-han untuk mempateni Jeho dengan menyuruh bawahannya. Akan tetapi hal tersebut dilihat oleh Hyun-soo di mana dirinya tanpa rasa takut berhasil menggagalkan bawahan Sung-han yang berniat mempateni Jeho. Dari sanalah ketertarikan Jeho kepada Hyun-soo semakin bertambah, sebab tak hanya itu, Hyun-soo dengan kepintarannya berhasil membuat kepala sipir tak lagi memihak kepada Sung-han dengan cara mengancam kepala sipir akan mengirim foto-foto ke media mengenai kegiatan ilegal yang berada di penjara. Yang mana setelah memastikan kepala sipir tak lagi berpihak kepada Sung-han, Jeho lalu tinggal membereskan Sung-han ketika dirinya lengah, hingga didapatlah sebuah informasi yang tak disangka Jeho jika Sung-han dan bawahannya disuruh oleh Byung-chul bosnya sendiri yang selama ini ia percaya. Bahkan alasan Jeho masuk penjara dikarenakan menggantikan Byung-chul. Itulah awal mula Jeho dan juga Hyun-soo menjadi sahabat. Tetapi entah apa alasannya Jeho sampai saat ini membiarkan Byung-chul bosnya masih hidup, yang mana Byung-chul sendiri ternyata sudah merencanakan dan memberitahu Byung-gap akan kembali mempateni Jeho setelah bisnis besar mereka dengan orang Rusia selesai dilakukan. 지가 개새끼인 걸 모르는 거야. 넌 언젠간 물게 돼 있어. 복날새로 잡자. Scene kemudian kembali flashback di mana Inspektur Chun-in bersama para petinggi kepolisian sedang membahas mengenai kejahatan kelompok mafia Byung-chul. Di mana saat itu petinggi kepolisian yang sudah merasa lengah karena Inspektur Chun-in tak bisa menemukan bukti apapun akan kejahatan yang dilakukan Byung-chul, menyuruhnya untuk berhenti dan mencari kejahatan lain. Sebab hal tersebut dirasa percuma dan hanya buang-buang waktu saja, karena setelah sekian lama Inspektur Chun-in mengawasi Byung-chul dan juga reng-rengannya,
hal itu sama sekali tak berbuah hasil. Inspektur Chung In yang sangat bernafsu ingin sekali memenjarakan Byung Chul meminta satu kesempatan terakhir, di mana dirinya kemudian menyuruh bawahannya untuk memilih satu orang polisi muda yang sangat berbakat untuk menjadi mata-mata, dan polisi muda tersebut tak lain adalah Hyun Soo. Hyun Soo yang saat itu tak memiliki pengalaman dalam urusan kriminal tingkat tinggi awalnya menolak perintah Inspektur Chung In dalam misinya masuk ke penjara untuk mendekati Jae-ho. Terlebih lagi Hyun Soo memiliki ibu yang sedang sakit ginjal dan harus selalu dirinya temani. Inspektur Chung In pun kemudian memberikan sebuah penawaran kepada Hyun Soo, di mana jika Hyun Soo mau menjalankan misi, maka dirinya akan mencari pendonor ginjal bagi ibu Hyun Soo serta membiayai seluruh pengobatan ibunya. Di mana hal tersebut tentu saja membuat Hyun Soo tak bisa menolak dan akhirnya menerima misi tersebut demi kesembuhan ibunya. Untuk memuluskan misinya, Hyun Soo pun dilatih agar bisa berbicara layaknya seorang gangster agar dirinya tak dicurigai oleh Jae-ho. Yang mana setelah berhasil meyakinkan Jae-ho, dirinya kini terlihat sudah dekat dan juga dipercaya oleh Jae-ho, dan hal tersebut selalu dilaporkan kepada Chung In. Walaupun di belakang Hyun Soo, Jae-ho ternyata diam-diam menyuruh Byung-gap untuk mencari informasi mengenai Hyun Soo, dan ternyata Jae-ho juga sudah mengetahui sedari awal jika Byung Chul sudah menyuruh Sung Han untuk mempateninya dari Byung-gap, dan mereka berdua sudah merencanakan untuk mempateni Byung Chul lebih dahulu setelah bisnis besar mereka bersama orang Rusia berhasil dilakukan. Di sisi lain, Inspektur Chung In mengetahui jika salah satu bawahannya dan merupakan teman dekat Hyun Soo yang ditugaskan menyamar untuk mendekati Byung-gap ternyata identitasnya terbongkar dan sudah meninggal. Tetapi dengan egoisnya, Chung In tak memberitahukan hal itu kepada Hyun Soo karena tak mau Hyun Soo gagal dalam misinya. Sementara Hyun Soo yang kini sudah dekat dengan Jae-ho dan juga mendapatkan kabar jika ibunya akan segera mendapatkan donor ginjal, terlihat begitu ceria sebab merasa semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi sesuatu terjadi ketika Hyun Soo mendapatkan kabar jika ibunya dinyatakan meninggal dunia karena tabrak lari, membuat Hyun Soo ngamuk sejadi-jadinya sebab dirinya begitu menyayangi ibunya, bahkan rela melakukan misi berbahaya semua itu demi kesembuhan ibunya tercinta. Hingga ketika dirinya menghubungi Chung In untuk membantunya keluar sementara dari penjara sebab ingin melihat pemakaman ibunya, Chung In dengan egoisnya malah menghari-harikan permintaan Hyun Soo sebab merasa jika itu dilakukan maka Jae-ho akan curiga dan misi Hyun Soo akan gagal. Hyun Soo yang merasa jika semua kini tak ada lagi yang berarti mengancam Chung In akan membeberkan semuanya. Tetapi Chung In malah balik mengancam Hyun Soo dengan mengatakan jika Hyun Soo melakukan itu, maka dirinya akan menghapus seluruh catatan milik Hyun Soo, dan hal tersebut akan membuat Hyun Soo seperti tahanan yang sebenarnya. Hyun Soo yang mendengar itu terlihat tak bisa berbuat apa-apa dan kini dirinya hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang tak bisa melihat ibu yang sangat ia cintai untuk terakhir kalinya. Hingga di tengah kesedihannya, Jae-ho datang untuk menenangkan Hyun Soo agar tak terus larut dalam kesedihannya. Tetapi Hyun Soo yang kini sedang dilanda kesedihan malah mepes keyang atau melampiaskan kekesalannya dengan menantang gelut Jae-ho, yang tentu saja dengan mudahnya Jae-ho pun berhasil membuat Hyun Soo tawehwo atau babak belur. Yang mana ketika Hyun Soo berada di ruangan kepala sipir, dirinya baru mengetahui jika Jae-ho sudah meminta kepada kepala sipir untuk membiarkan Hyun Soo keluar 1 hari untuk melihat ibunya, serta Jae-ho pun sudah membiayai seluruh kebutuhan pemakaman ibunya. Mendengar hal tersebut membuat Hyun Soo merasa malu sebab dirinya tadi malah menantang gelut Jae-ho. Hingga setelah melihat ibunya dan kembali ke penjara, Hyun Soo pun langsung berterima kasih dan dari sanalah Hyun Soo menaruh respect kepada Jae-ho. Hingga karena itulah walaupun dirinya masih berstatus sebagai polisi dan juga sedang menjalankan misi menyamar, tetapi kini Hyun Soo seolah tak serius dan bahkan malah menghambat dengan cara merusak jam tangan yang di dalamnya ada alat penyadap pemberian Chung In, seperti ketika dirinya sedang diberikan tugas oleh Jae-ho untuk menghancurkan salah satu kelompok kriminal yang mencoba berkhianat kepada Byung Chul, yang mana sekarang Hyun Soo terlihat bukan lagi seperti petugas polisi tetapi malah seperti kelompok mafia yang bengis ketika menjalankan perintah Jae-ho.
Tak hanya Hyun-soo, Jae-ho yang berada di luar pun langsung turun tangan bersama pasukannya karena dirinya khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada Hyun-soo. Membuat Byung-gap merasa cemburu karena Jae-ho sangat mengistimewakan Hyun-soo, di mana Jae-ho dan juga Hyun-soo dengan sangat kompak. Keduanya berhasil membumi hanguskan ketua kelompok kriminal yang mencoba mengintai Byung-chul. Setelah tugas itu selesai, Jae-ho lalu membawa Hyun-soo ke sebuah klub ajojing rahasia untuk bersenang-senang sekaligus merencanakan sesuatu dengan kelompok mafia Rusia. Dan terlihatlah keduanya layaknya sahabat sejati, sebab Hyun-soo tak ragu membetulkan dasi Jae-ho agar terlihat keren dan berwibawa. Hingga di sela Jae-ho menemui ketua mafia Rusia seorang diri, Hyun-soo yang sedikit gabut kemudian mencari udara segar di luar. Yang tak lama dirinya didatangi oleh salah satu rekannya di kepolisian untuk bertanya mengenai Hyun-soo yang seolah sengaja merusak jam tangan pemberian Chung-in. Tetapi belum sempat menerangkan, Jae-ho keburu datang, membuat Hyun-soo berakting jika orang yang menemuinya merupakan orang aneh yang mengintipnya kencing. Tetapi Jae-ho yang mengetahui orang tersebut adalah polisi langsung menghabaknya tanpa ampun. Hingga ketika keduanya berada di lift dengan penuh kecemasan, Jae-ho langsung memeriksa sekujur tubuh Hyun-soo untuk melihat apakah Hyun-soo membawa sebuah alat penyadap. Setelah dirasa tak ada satupun alat penyadap di tubuh Hyun-soo, Jae-ho pun kemudian membawa Hyun-soo ke sebuah gedung kosong tempatnya mendinginkan kepala. Lalu Jae-ho pun menceritakan sebuah kisah mengenai dirinya yang memiliki trauma dengan pengkhianatan, sebab sedari kecil dirinya selalu dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai, termasuk keluarganya sendiri. Mendengar itu membuat Hyun-soo mengerti di mana dirinya kemudian berjanji tak akan lagi meminta Jae-ho untuk mempercayainya, walaupun dirinya sendiri sudah sangat percaya kepada Jae-ho. Mendengar perkataan Hyun-soo, ekspresi Jae-ho pun seketika berubah, dan ketika melihat Hyun-soo tertawa, Jae-ho pun kemudian ikut tertawa yang menandakan jika keduanya kini memiliki ikatan kuat satu sama lain. Keesokan harinya, Jae-ho melaporkan kepada Byung-chul mengenai pertemuannya dengan mafia Rusia semalam untuk membahas mengenai transaksi narkoboy jenis baru yang sangat laku di pasaran, serta mengatakan jika pihak mafia Rusia sudah deal dengan harga yang ditawarkan, tinggal mereka menyiapkan uang serta tempat di pelabuhan untuk menerima barang haram tersebut. Byung-gap yang merasa Inspektur Chung-in akan menghambat rencana mereka ketika bertransaksi dengan para mafia Rusia, kemudian menanyakan kepada Jae-ho apakah dirinya sudah memiliki rencana untuk bisa mengecoh Chung-in. Mendengar itu, Jae-ho pun mengatakan jika tentu saja dirinya sudah merencanakan semuanya dengan matang, sebab memiliki sebuah kartu as yang bisa ia gunakan sekarang. Yang mana ternyata ketika Jae-ho menyuruh Byung-gap mencari informasi mengenai Hyun-soo, walaupun Chung-in bisa merubah catatan milik Hyun-soo, tetapi Chung-in melakukan kesalahan ketika mereka melakukan pertemuan di luar, dan hal itu tak sengaja terfoto oleh dua orang perempuan yang mereka upload ke sosial media. Membuat Byung-gap bisa mengetahui jika Hyun-soo merupakan orang yang ditugaskan menjadi mata-mata. Tetapi saat itu Jae-ho yang merasa bisa memanfaatkan Hyun-soo sementara waktu menyuruh bawahannya untuk mempateni ibunya Hyun-soo. Akan tetapi Jae-ho malah merasakan hal tersebut sangatlah salah, sebab Hyun-soo sendiri malah mengaku jika dirinya merupakan seorang polisi yang ditugaskan mendekati dirinya untuk mencari informasi, dan berjanji akan mengikuti Jae-ho serta berbalik menjadi mata-matanya untuk mengetahui pergerakan Chung-in. Dari sanalah Jae-ho selalu merasa bersalah kepada Hyun-soo sebab dirinya orang yang telah mempateni ibunya Hyun-soo. Sementara itu Hyun-soo yang kini sedang berada di kuburan mendiang ibunya, tiba-tiba dirinya ditangkap oleh seseorang dan langsung dibawa ke sebuah tempat, di mana di sana Hyun-soo diancam untuk dipateni serta mengakui hubungannya dengan Jae-ho. Di tengah rasa takut sekaligus tak mengerti dengan situasi yang terjadi, Hyun-soo pun mengaku jika dirinya merupakan mata-mata polisi. Hingga setelah itu ternyata orang yang membawanya adalah Chung-in yang ingin mengetahui
Apakah Hyun-soo sudah berkhianat dan malah menjadi komplotan Jae-ho? Sebab Chung-in mendapatkan informasi jika kelompok Byung-chul akan mengadakan transaksi besar dengan pihak mafia Rusia, dan jika Hyun-soo tak berkhianat, maka Hyun-soo harus memberikan informasi mengenai lokasi transaksi tersebut dilakukan. Hyun-soo yang tak punya pilihan lain kemudian mengatakan jika dirinya akan memberikan informasi mengenai hal itu, tetapi dirinya meminta agar Chung-in lebih cepat mencari tahu mengenai si tersangka tabrak lari yang telah menewaskan ibunya. Chung-in yang menjawab jika hal tersebut selalu ia lakukan sedari dulu, tetapi karena di lokasi tersebut tak ada CCTV, membuat hal itu sangatlah susah untuk dilakukan. Yang ternyata apa yang dikatakan Chung-in adalah kebohongan. Sebab dari dulu dirinya sudah mengetahui siapakah orang yang telah mempateni ibunya Hyun-soo, yang adalah bawahannya Jae-ho. Di mana bawahannya yang lain yang merasa bersalah kepada Hyun-soo sebenarnya sudah meminta Chung-in untuk memberitahukan hal tersebut, tetapi karena Chung-in sangat egois dan lebih mementingkan misi Hyun-soo untuk mendekati Jae-ho, dirinya pun selama ini merahasiakan hal itu dari Hyun-soo. Sesudah itu Hyun-soo terlihat mendatangi Jae-ho di tempat biasa untuk mengajaknya menikmati suasana pantai dengan yang lain sebelum menjalankan bisnis besar yang akan mereka lakukan esok hari. Hingga di momen itu Hyun-soo menyuruh Jae-ho agar berhenti dari pekerjaan berbahayanya yang telah lama ia geluti, sebab dirinya selalu khawatir melihat sahabatnya itu. Mendengar perkataan tulus Hyun-soo, Jae-ho pun hanya menjawab jika semua yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Untuk itu Jae-ho menyuruh Hyun-soo agar terus waspada sebab kehidupan adalah sebuah misteri. Seperti gara-gara Hyun-soo kehilangan ibunya, dirinya memutuskan untuk berpihak kepada dirinya. Tetapi setelah itu Hyun-soo terlihat mendatangi Chung-in untuk memberikan lokasi tempat transaksi akan dilakukan, yang mana ketika malam Byung-chul dan yang lainnya terlihat sudah berada di pelabuhan untuk melakukan transaksi dengan mafia Rusia. Hingga tak lama Chung-in dengan pasukan kepolisian bersenjata lengkap langsung menerobos dan menyuruh semua orang untuk berlutut. Di mana dengan sangat yakin Chung-in pun merasa jika dirinya akhirnya berhasil menangkap basa Byung-chul dan reng-rengannya dengan sebuah bukti narkoba yang ada di dalam sebuah peti. Akan tetapi ketika membuka peti tersebut, ternyata di dalamnya hanya ada mainan pengenceritan saja, membuat Chung-in kembali gagal, dan hal tersebut tentu saja ditertawakan oleh Byung-chul serta Jae-ho. Yang padahal bukti narkoba yang dicari Chung-in saat ini sedang dibawa oleh Hyun-soo di tempat lain. Di mana dirasa semuanya sudah berhasil, Byung-chul pun menyuruh semua orang untuk berpesta. Akan tetapi Jae-ho yang sudah mengetahui dari Byung-gap jika dirinya akan dipateni setelah ini, dirinya ternyata sudah memiliki rencana lain dengan mendahului mempateni Byung-chul bosnya serta para bawahan setianya. Dan setelah itu Jae-ho kemudian bergegas pergi untuk menemui Hyun-soo karena dirinya khawatir, dimana ketika bertemu Hyun-soo malah meminta Jae-ho untuk menjedor dirinya sendiri agar memiliki alasan kepada Chung-in. Dimana Jae-ho dengan berat hati melakukan permintaan Hyun-soo hingga membuat Hyun-soo harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Chung-in yang merasa jika dirinya dipermainkan kemudian melihat foto-foto kebersamaan Hyun-soo dan juga Jae-ho, hingga dirinya mengetahui jika Hyun-soo telah berkhianat dan memihak kepada Jae-ho. Tak punya pilihan lain, Chung-in pun menyuruh bawahannya untuk memanggil Hyun-soo, di mana dirinya kemudian memperlihatkan rekaman CCTV mengenai kematian ibunya yang dilakukan oleh bawahan Jae-ho. Mengetahui hal tersebut, Hyun-soo begitu murka kepada Chung-in yang baru memberitahukan hal tersebut dan lebih mementingkan ambisinya menangkap Jae-ho. Dengan kemarahan yang kini ia alami karena merasa dibohongi oleh Chung-in dan juga Jae-ho, Hyun-soo kemudian menghubungi Jae-ho dengan mengatakan jika ada seorang cepu di kelompoknya yang telah membocorkan informasi mengenai dirinya. Untuk itu Hyun-soo menyuruh Jae-ho untuk membawa narkoboy ke tempat biasa dan langsung pergi sebab polisi akan segera datang. Jae-ho yang mendengar itu terlihat memandang dengan sangat tajam ke arah Byung-gap, di mana dirinya kemudian menyuruh Byung-gap untuk datang ke kantor, dan di sana tanpa ampun Jae-ho langsung menghabak Byung-gap. Byung-gap yang merasa tak melakukan kesalahan yang dikatakan Jae-ho terus meminta ampun dan menyuruh Jae-ho untuk sadar dan tak lagi percaya dengan perkataan Hyun-soo. Namun Jae-ho pada akhirnya lebih percaya kepada Hyun-soo dan pada akhirnya dirinya pun mempateni Byung-gap. Dan setelah itu Jae-ho kemudian pergi ke tempat biasa yang di sana Hyun-soo sudah menunggunya dengan tatapan serius lalu berkata, apakah benar jika Jae-ho lah yang telah mempateni ibunya?
Jeho yang mendengar itu sambil merasa bersalah, kemudian dirinya mengakui kesalahannya itu dan kini pasrah dengan apapun yang dilakukan Hyunsu sebab ia sudah mengetahui jika Chung In bersama para bawahannya menunggunya di luar. Hyunsu kemudian berkata jika dirinya pun saat ini belum mengerti akan keinginannya sebab sebelumnya sudah begitu percaya kepada Jeho, tetapi Jeho lah yang malah mengkhianatinya. Hingga tak lama salah satu bawahan Chung In mencoba masuk, tetapi langsung dijedor oleh Jeho membuat aksi saling tembak pun tak terhindarkan lagi. Namun walaupun begitu seolah sudah tak peduli dengan semuanya, Hyunsu malah terlihat nyantui walaupun keadaan di sana sedang saling tembak. Hingga ketika salah seorang bawahan Chung In yang melihat Hyunsu malah tak melakukan apapun dan seolah membantu Jeho, dirinya pun mencoba menjedor Hyunsu. Akan tetapi Jeho datang dan langsung menyelamatkan Hyunsu. Setelah itu Jeho yang terluka mencoba pergi dari sana, tetapi Chung In yang sudah menunggu Jeho lengah langsung menabraknya dengan sebuah mobil, membuat Jeho yang terluka kini tak bisa walakaya. Chung In yang begitu ingin menemukan bukti narkoboy langsung mengambil kunci yang dibawa oleh Jeho, hingga ketika dirinya sedang asik membuka peti yang berisi bukti narkoboy, datanglah Hyunsu dan tanpa banyak cocot dirinya langsung menjedor Chung In. Dan setelah itu Hyunsu kemudian menghampiri Jeho yang tak berdaya lalu mengamankan senjata yang tadi ia jedorkan kepada Chung In, dan setelah itu sambil meminta maaf Hyunsu pun langsung membungkam Jeho sampai tilar redunya. Film pun ditutup dengan diperlihatkan Hyunsu yang berada di mobil mewah milik Jeho sambil meneteskan air mata, seolah dirinya menyesal mempateni Jeho yang sudah ia percayai. Tetapi di sisi lain dirinya pun harus melakukan itu demi ibu yang begitu ia sayangi, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menghibur kalian semua di tengah paciwehnya hari-hari sekarang. Abray bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jumpa lagi di next video, serta jangan hilap follow IG Abray dan bye-bye.